Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan memasak lombok ijo sego abang yang sangat terkenal sekali di daerah Gunung Kidul, yaitu Wonosari, dan ini masih masuk di daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai bintang utamanya di sini adalah jangan lomboknya ya. Jadi kalau di Jawa itu sayur cabai hijau itu disebutnya jangan lombok. Jangan tuh sayur, lombok tuh cabai. Dan masakan ini sebetulnya ada di setiap rumah, di setiap dapur di Jawa Tengah ya. Tetapi ada salah satu rumah makan yang terkenal sekali di daerah Wonosari. Menunya adalah lombok hijau sego abang ini. Jadi di sini saya ingin menyimpan resep ini, semoga bisa menjadi kenangan ya untuk anak cucu kita. Di sini saya menggunakan tempe semangit, jadi tempe yang sudah berumur sekitar 3 hari ya. Nah kemudian ada juga tempe yang segar, jadi saya gunakan dua bahan ini, tempe yang masih segar dan tempe semangit. Kemudian bintangnya adalah selain tempe ya lombok hijau ya. Nah ini lombok hijaunya itu lombok besar, lombok atau cabai ya. Ini saya menggunakan cabai hijau besar dan cabai merah besar, serta cabai rawit kecil sedikit saja supaya warnanya menjadi cerah begitu ya. Nah selain tempe dan cabai tadi, saya menggunakan bumbu berupa bawang merah, bawang putih, kemudian nanti ada garam dan gula Jawa. Semua bahan ini dipotong, untuk tempenya dipotong dadu. Untuk bawang putih dan bawang merahnya diiris, kemudian cabenya juga dipotong-potong serong. Resep ini sebetulnya sudah dari zaman nenek saya ya, saya tahunya, dan biasanya nenek saya memotong cabenya tidak seperti ini, tetapi langsung melayang gitu ya, langsung di tangan gitu aja lalu dipotong serong begitu. Di bawahnya ada wadahnya untuk menampung hasil potongan cabenya, tapi tentu saja saya ngeri takut kena pisaunya, jadi saya potong-potong aja pakai telenan seperti ini. Nah ini bumbu daun-daunannya, bumbu rempahnya ada lengkuas, kemudian daun salam, dan juga daun jeruk. Kemudian untuk resep ini saya menggunakan 1 liter santan ya, jadi santan yang saya gunakan tidak terlalu kental ya, ini cukup encer saja atau sedang saja. Jika teman-teman ingin menggunakan yang lebih kental bisa juga. Dan oh ya, tadi ada satu bahan tambahan selain tempe, saya menggunakan potongan tahu kecil-kecil ya, jadi tahu pong yang kecil-kecil. Baik, itu bahannya sudah siap, jadi mari kita olah ya. Jadi pertama saya panaskan dulu minyak, kemudian saya tumis bumbunya berupa bawang putih dan bawang merah. Kemudian diaduk sampai layu, setelah itu masukkan cabenya. Kemudian kita masak bersama-sama sampai layu, lalu masukkan daun jeruk, daun salam, dan juga lengkuas. Kemudian kita masukkan tempe. Diaduk sampai tempenya ini tidak terlalu mentah ya, jadi setengah layu begitu, dan supaya nanti bau langunya itu agak sedikit hilang. Lalu masukkan juga tahu. Ini tahunya memang sudah kecil-kecil seperti ini teman-teman. Ada ya kadang-kadang kita beli di warung sayur itu tahunya memang sudah tahu kecil-kecil, dan ini kopong deh. Jadi kalau di sini sih sebutnya tahu pong, tapi tahu pong yang kecil. Baik, lalu masukkan santan. Jadi di sini santan yang saya gunakan itu totalnya 1 liter. Saya menggunakan santan instan, jadi ini santan yang 65 ml itu, kemudian saya encerkan menjadi 1 liter. Jadi tidak terlalu kental. Nah, jika teman-teman ingin lebih kental lagi, bisa saja menggunakan 2 bungkus, kemudian diencerkan menjadi 1 liter. Jadi 2 bungkus yang 65 ml ya. Kemudian tambahkan gula Jawa. Gula Jawa yang saya gunakan di sini totalnya adalah 1 sendok makan. Setelah itu tambahkan garam. Nah, garam itu saya menambahkan sedikit-sedikit ya, jadi tidak langsung semua gitu. Dan hati-hati, garam ini
bermacam-macam merek, tingkat keasinannya juga berbeda. Jadi pertama saya tambahkan dulu 2 sendok teh, kemudian saya tes rasa, lalu saya tambahkan lagi 1 sendok teh dan 1 sendok teh. Jadi total saya menggunakan 4 sendok teh garam. Kalau garam yang saya gunakan ini adalah merek Revina. Oke, lalu tunggu sampai mendidih. Diaduk-aduk ya, jangan sampai santannya itu pecah. Jadi kalau sudah mendidih, rasanya sudah pas, kita matikan, lalu kita angkat dan siap disajikan. Waduh, ini ketika dituang di sini aromanya bikin ngiler ini ya. Oke, lalu saya tambahkan taburan bawang goreng. Siap untuk disantap. Nih ya teman-teman, jangan lombok hijau kita sudah jadi. Dan kalau di rumah makan di daerah Wonosari itu ada pelengkapnya teman-teman. Jadi pelengkapnya adalah ayam goreng. Sebetulnya ayam bacem yang digoreng ya. Nah, tetapi di sini saya menampilkan ayam goreng. Nah, ini adalah resep jangan lombok kita tadi. Jadi beberapa teman sering menanyakan pada saya mana resepnya, tolong diletakkan di description box. Tetapi jujur aja saya lebih suka menampilkan gambar dengan ada resepnya di situ. Jadi teman-teman bisa men-screenshot untuk menyimpannya. Oke, jadi ini adalah bumbu ayam goreng kita. Saya menggunakan 2 sendok teh ketumbar halus, 2 sendok teh garam, 3 siung bawang putih, dan 5 cm kunyit. Jadi nantinya akan menjadi ayam goreng kuning ya. Semua bumbu dihaluskan, kemudian nanti akan saya encerkan dengan 500 ml air untuk merebus ayamnya. Oh ya, ini saya tambahkan lagi dengan 2 butir kemiri supaya hasilnya menjadi lebih gurih ya. Nah, kita sisihkan dulu bumbu yang sudah jadi ini. Kemudian kita kembali ke ayam. Jadi tadi saya membeli 1 kilo ayam. Ayam di pasar tuh menurut saya agak gimana ya, harus dibersihkan lagi gitu loh. Jadi setiap kali saya membeli ayam itu saya blensir dulu dengan air panas. Kurang lebih 1 menit aja udah cukup. Seperti ini. Jadi dimasukkan aja ke dalam air mendidih begini. Tunggu 1 menit, kemudian angkat. Nah, jadi nanti ayamnya itu menurut saya menjadi lebih bersih. Karena lihat ini kotorannya sampai seperti ini. Bercampur dengan lemak ya. Jadi ini ayam sudah siap. Kalau saya biasanya setengah ini saya buat ayam goreng. Yang setengah lagi saya simpan di lemari es ya. Nah, ini ayamnya saya masukkan tanpa minyak, tanpa apapun ya. Kemudian saya baluri aja dengan bumbunya seperti ini. Sampai ayamnya ini nanti berubah warna ya, sedikit berubah warna. Lalu kita masukkan air sebanyak setengah liter atau 500 ml. Kita tutup, lalu direbus ayamnya sampai lunak. Jangan lupa nanti dibolak-balik supaya merata ya bumbunya ya. Kita cek kalau ayamnya sudah lunak, sudah sesuai tingkat kelunakannya sesuai dengan keinginan kita, udah kita angkat saja. Jadi ini tadi saya tidak sampai asat gitu ya, tidak sampai habis airnya karena ayamnya sudah lunak. Jadi masih ada sisa air kaldunya. Air kaldunya bisa disimpan untuk kita memasak yang lain gitu. Oke, kemudian untuk menggoreng saya menggunakan dua metode, yang sebagian pakai minyak, yang sebagian pakai air fryer.
Kemudian selagi kita menunggu ayam ini matang, saya buat sambalnya. Ini saya membuat sambal bawang biasa ya. Jadi bahannya ada cabai, bawang putih dan garam. Nah, kemudian siram sedikit saja dengan minyaknya, jadi nanti jadi sambal kronyos gitu ya. Siram sedikit dengan minyak mendidih ini, nggak usah terlalu banyak. Dan sambal sudah siap. Oke, kita tinggal menunggu ayamnya matang. Untuk sambal, bagi teman-teman yang sangat suka pedas, Anda bisa menggunakan cabai rawit kecil ya, tapi saya tuh nggak suka pedasnya yang terlalu nendang gitu ya, sehingga ini tadi saya campur dengan cabai merah besar, sehingga nanti menurut saya pedasnya bersahabat gitu ya. Baik, ini ayam goreng kita sudah matang karena ini tadi sudah direbus, jadi gorengnya itu tidak terlalu lama ya teman-teman. Kita bandingkan hasilnya antara yang digoreng dengan minyak dengan air fryer, itu hasilnya seperti apa. Ternyata nggak jauh beda loh. Jadi kalau saya sih pilihnya ya yang nggak usah pakai minyak ya, jadi pakai air fryer aja, ternyata juga hasilnya sama. Bisa dibedakan yang mana yang dari minyak, yang mana yang menggunakan air fryer teman-teman. Ya, yang sebelah kanan ini yang menggunakan air fryer, yang sebelah kiri yang menggunakan minyak. Baik teman-teman, kemudian untuk pelengkap selanjutnya adalah daun singkong. Daun singkong bisa sih ya sebetulnya, dan yang lebih terkenal lagi adalah menggunakan daun pepaya. Tapi banyak orang nggak suka pahitnya gitu ya, jangan khawatir. Kalau saya pahitnya ini saya hilangkan dengan daun jambu biji yang tumbuh di depan rumah gitu ya. Jadi saya ambil daun pepaya yang masih muda, kemudian nanti akan saya rebus menggunakan daun jambu biji ini. Kira-kira berapa? Ya berapa ya ini ya? 1 genggam daun pepaya ini saya rebus dengan berapa ini ya? 13 lembar daun jambu biji. Panaskan dulu air sampai mendidih, kemudian masukkan daun jambu bijinya, lalu masukkan daun pepayanya, dan daun jambu biji ini saya sebar ya, jadi ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, begitu. Nah, untuk mempertahankan warna hijau dari daun pepayanya, saya tambahkan 1 sendok teh garam. Kita rebus sampai daun pepayanya sudah lunak, kemudian nanti diangkat lalu ditiriskan. Ya, menurut saya loh ya, tidak sepahit ketika tidak menggunakan apa-apa. Jadi ini rasa pahitnya itu sudah berkurang sekitar 80%. Jadi pahitnya itu masih pahit yang bisa ditoleransi ya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, tidak lengkap rasanya kalau tidak menggunakan sego abang ya, atau nasi merah. Pokoknya kita buat sama seperti di restoran di Wonosari itu, supaya di masa pandemi ini kita nggak perlu jalan-jalan kemana-mana, cukup di rumah saja tapi serasa makan di restoran gitu ya teman-teman ya. Baik, jadi ini sama sih seperti biasa masaknya. Saya bersihkan, bilas 3 kali dengan air. Kemudian untuk nasi merah itu memang agak keras, jadi butuh air yang sedikit lebih banyak daripada nasi putih ya menurut saya, dari beras yang biasanya beras C4 atau mentek wangi itu yang putih itu, dibandingkan dengan yang nasi beras merah ini membutuhkan air yang sedikit lebih banyak. Jadi saya menggunakan takaran 1 ruas jari ya teman-teman. Tadi saya menggunakan 3 cup nasi atau beras merah, lalu saya bersihkan dan saya menggunakan takaran 1 ruas. Oke, lalu kita masak beras merahnya, lalu saya membuat teh tubruk. Jadi saya buat teh tubruk gula batu ya. Aduh, enak banget ini, nanti dinikmati. Ini sudah mulai mendung-mendung, sebentar lagi hujan. Jadi saya mau menikmati hasil masakan yang sudah sepanjang ini tadi saya buat, ditambah dengan teh tubruk gula batu.
Teh yang saya gunakan teh melati ya. Ini tadi teh melati merek Dandang biru. Dan saya tambah lagi gula batunya supaya lebih nas gitel, panas lagi kental. Ya, kemudian ini penyajiannya seperti ini. Jadi nasi merah dulu, kemudian ini tadi rebusan daun pepaya, kemudian ayam goreng, sambal, dan kita siram dengan lombok hijau, sayur lombok hijaunya. Nggak sabar ini mau makan. Waduh, ini nggak sabar mau coba teman-teman. Aduh, enak banget loh ini. Dan saya coba ini daun pepayanya itu nggak pahit ya. Lalu cabenya itu juga nggak pedesnya yang nendang banget gitu, nggak. Jadi ini enak banget teman-teman. Semoga suka dan dicoba ya. Tahunya itu apa ya? Saya suka tahunya itu menyerap kuah dari si jangan lomboknya itu, sehingga ketika digigit itu ada rasa gurihnya gitu. Saya nikmati dulu ya di tengah hujan angin di daerah saya ini, sambil menikmati sayur lombok hijau ditemani dengan secangkir teh melati. Demikian teman-teman untuk resep saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya.